Gimana Antika? Apa kata dokter? Saya hamil, Den. Hamil? Iya, ini buktinya. Anak di perut kamu anak siapa? Loh, kamu kok malah nanya? Ya anak kamu lah. Kamu pikir saya kayak Tria yang hamil sama laki-laki lain? Gak mungkin Antika. Saya nggak pernah tidur sama kamu. Kamu telah terbukti menyakiti saya. Kamu gak ada bedanya sama Tria. Denny! Den! Mita? Mita! Ternyata selama ini Mita masih hidup. Berarti Bobby dan Andre membohongi saya. Ku tersanjung. Silakan duduk, Pak. Ada keperluan apa Bapak kemari? Keluarga Hari meminta saya melakukan tuntutan kepada Bapak. Karena Bapak telah melarikan Indah. Yang tercatat masih istri sah dari Dokter Hari. Saya tidak melarikan Indah. Justru keluarga Hari yang mengusir Indah dari rumah. Jadi dalam kasus ini, saya tidak bersalah. Tapi saya juga mendapat laporan kalau Bapak sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Indah dan Dokter Hari. Bapak terlibat affair dengan Indah. Bapak jangan mengada-ada. Karena Bapak tidak bisa menuntut saya dengan pasal manapun. Indah datang kepada saya karena dia hanya meminta tolong. Karena dia adalah mantan istri saya, anak-anak dia adalah anak-anak saya juga. Bapak masih tetap mencintai Indah kan? Atau paling tidak masih tetap ingin menjadi bapak dari anak-anaknya? Hari sekarang kritis di rumah sakit, Pak. Kalau Bapak tidak ingin dituntut melarikan istri orang atau melakukan perselingkuhan, mengapa Bapak tidak meminta Indah untuk bercerai dari Dokter Hari? Tidak. Saya tidak bisa memaksakan Indah. Apalagi setelah saya tahu Indah masih mencintai Hari. Tapi secara hukum, Bapak tetap bersalah. Karena Indah masih tercatat sebagai istri sah dari Dokter Hari. Dan dari kabar yang saya dengar, Indah tinggal di sini kan? Sekarang jawab saja secara jujur. Kalau Bapak tetap menginginkan Indah kembali sebagai istri Bapak, nanti saya akan sampaikan kepada Dokter Hari. Dan saya yakin sekali, Pak. Dokter Hari pasti akan setuju. Saya tahu Bapak adalah pengacara keluarga Hari. Dan tentunya Bapak datang kemari membawa kepentingan-kepentingan tertentu untuk menyudutkan Indah. Tapi sayangnya, Indah telah meninggalkan rumah ini tanpa pesan. Jadi saya tidak tahu keberadaan dia sekarang. Jadi saya minta Bapak sekarang tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, Bapak akan saya tuntut balik karena telah mengganggu kenyamanan keluarga saya. Silakan. Baik, terima kasih. Mam, kenapa Mam? Iya. Nggak tahu, sayang. Tiba-tiba Mama sakit. Kalau Mam sakit, biar Wis aja yang menggantikan pekerjaan Mam. Iya Mam. Kenapa kamu? Ini Bu, Mam saya sakit Bu. Bu!
Panggil saya Nyonya Srikaya. Tahu nggak kamu? Nyonya Srikaya itu panggilan saya. Kok namanya kayak buah? Diam kamu! Seenaknya ngomong, saya ini disebut Nyonya Srikaya karena saya memang dari kecil sudah ditakdirkan menjadi orang kaya. Tahu nggak kamu? Benar kamu sakit? Iya, Nyonya. Alah, alasan. Bilang saja kamu malas. Benar, Nyonya. Mam benar-benar sakit. Dia sedang mengandung. Hah? Hamil? Kok kamu ndak bilang waktu saya mengambil kamu di yayasan, hah? Kamu ngibulin saya ya? Saya tidak bermaksud membohongi Nyonya. Saya memang butuh pekerjaan ini, Nyonya. Saya butuh tempat tinggal untuk anak-anak saya. Saya telah diusir oleh keluarga suami saya. Oh, kamu kira ini panti asuhan apa? Kamu yang diusir, saya yang susah. Enak aja. Pokoknya saya tidak mau tahu. Bereskan ini semua. Mam, kalau Mam benar-benar sakit, biar Dinda dan Danda saja yang nerusin pekerjaan Mam. Mam istirahat saja ya. Ya, Mam. Tapi saya, kamu kan masih kecil. Untuk saat ini kok, Mam. Kalau Mam sudah sehat, Mam bisa bekerja lagi. Ya, sekarang Mam istirahat aja ya. Halo? Ini Abel ya? Ini Ai, Dinda. Oh, kenapa, Din? Tumben nelfon. Ini Ai mau ngasih tahu kalau Ai dan Danda nggak bisa masuk sekolah karena Mam Ai lagi sakit. Oh, ya udah. Ya udah, makasih ya. Oh iya, Bel, kamu tahu nggak? Indra kan diculik. Hah? Indra diculik? Siapa yang nyulik? Ai mana tahu. Yaudah deh, makasih ya. Dah. Kamu benar-benar membohongi saya. Kamu bilang Mita sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup. Dengar. Justru kamu laki-laki yang bodoh. Kenapa? Kamu baru tahu kalau Mita sudah tidak mencintai kamu lagi. Kurang ajar. Kamu benar-benar menghancurkan hidup saya. Dengar! Dengar! Apa yang saya lakukan? Semuanya demi kebaikan untuk Mita. Dan ingat, kamu jangan sekali-sekali mendekati Mita lagi. Ku tersanjung. Sebenarnya saya udah gak tahan lagi, Den. Tapi demi Kayla, saya harus bertahan hidup di sini. Kamu juga akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa anak, Den. Tapi anak yang dikandung Tria bukan anak saya, Pop. Dan setiap kali penculik mama saya selalu mengancam, kalau saya nggak menceraikan Tria, dia akan membunuh mama saya. Saya jadi curiga. Jangan-jangan anak yang dikandung Tria itu hasil hubungan antara Tria dengan penculik mama saya. Dan yang pernah saya dengar dari Antika, penculik itu bernama Abbas. Abbas? Kamu kenal sama Abbas? Ya, itu juga kalau benar. Karena yang saya kenal, Abbas itu adalah suaminya Iem, pembantu saya. Suaminya Iem? Iya. Pop, kamu bisa bantu saya kan? Kamu tolong cari informasi dari Iem mengenai Tria dan Abbas.
Halo? Mas, kamu harus hati-hati. Karena tadi saya dengar Denny nyuruh Poppy untuk menyelidiki kamu. Udah, Yem. Lu tenang aja. Nggak usah khawatir. Hah? Gue kan orangnya nggak bakal bisa dimata-matain siapa saja. Walaupun Denny ngirim detektif dari Amerika. Bas, jadi orang itu jangan takabur. Pokoknya terserah kamu. Yang penting saya udah kasih tau kamu. Ingat ya, Bas. Kalau suatu hari nanti kamu ketahuan, jangan pernah bawa-bawa nama saya. Ngerti kan kamu? Halo? Yem? Alah, gitu aja takut. Lawang Abbas kok dilawan? Hidup Ida! Hidup Ida! Hidup Ida! Hidup Ida! Hidup Ida! Hidup Ida! Ada apa ini? Diam! Stop! Sudah diam, ada apa ini? Diam! Bubar semua, bubar! Ayo diam! Bubar kalian! Diam semua! Bubar! Ada apaan sih? Nggak tahu tuh anak-anak pada demo dukung Bu Mita. Norak banget sih anak-anak. Apa untungnya mereka dukung Bu Mita gitu? Ada apa ini, Put? Mereka semua membela Ibu. Mereka semua mendapat informasi kalau Ibu akan dipecat. Makanya mereka membela Ibu. Ini semua bukan keinginan saya. Mereka bisa menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Jadi saya minta supaya Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan kembali keputusan yang akan dikeluarkan buat saya dan buat Nina. Oke anak-anak, silakan bubar sekarang. Ya, Bu. Ibu ada di sini. Saya cari-cari sejak tadi, Bu. Iya, Pak Chandra. Hari ini rencananya dokter akan melakukan scanning ulang terhadap Hari. Bagaimana, Pak Chandra? Apa ada kabar baik buat kami? Saya sudah ke rumah Erwin, Bu. Malah dia akan menuntut balik kepada kita. Karena dia merasa kehidupannya terganggu dengan tuntutan kita. Benar-benar kurang ngajar, Erwin. Bagaimana tidak? Indah ada di situ. Saya sudah ke sana, Pak. Dan Indah tidak ada di rumah itu. Hah? Indah nggak ada di rumah Erwin? Kemarin jelas-jelas Indah ada di sana kok. Benar, Bu. Tapi dia sudah pergi dari rumah itu tanpa meninggalkan pesan. Wah, gawat, Mah. Bagaimana dengan semua harta dan kekayaan Hari kalau sampai Indah menghilang? Mas, kamu bisa kan cari Indah? Indah harus cepat-cepat kita amankan, Mas. Erika, saya sudah kapok ditahan sama polisi. Ya kalau Mas nggak mau turun tangan sendiri kan bisa suruh orang buat cari Indah. Pak Sandi, selama Bapak bisa menghilangkan semua bukti-bukti hukum, Pak Sandi akan hidup aman-aman saja. Pasti kamu yang menyuruh orang menculik mamanya Denny supaya Denny menceraikan saya kan? Heh, jaga mulut kamu ya. Lebih baik kamu keluar dari sini. Saya rasa Denny juga udah enak melihat kamu di sini karena kamu ketawa selingkuh dengan penculik ke Denny. Aja. Atika, berhenti. Atika. Ada apa ini? Dan, tadi malam ada orang asing datang ke rumah saya. Dan saya yakin itu pasti Abbas orang suruhannya Antika. Alah, dia alasan aja, Den. Saya yakin yang menculik mama kamu dan menculik Femas itu dia dalangnya. Dasar nggak tau malu. Udah, Antika. Udah cukup. Den, dia udah menghina saya, Den. Demi anak yang saya kandung, saya akan buktikan kalau istri kamu ini terlibat dalam menculikan mama kamu. Bukan kamu aja yang hamil, tapi saya juga mengandung anaknya, Denny.
lagi, Di. Tapi... Udah, kamu nggak usah ngelak lagi. Ingat ya, Den. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Antika, kenapa kamu bilang sama Tria kalau anak yang kamu kandung itu anak saya? Dan kamu bisa membuktikan Tria selingkuh. Tapi kamu nggak bisa membuktikan saya selingkuh. Karena memang saya tidak selingkuh. Anak yang saya kandung ini benar-benar hasil kita berdua, Den. Kamu nggak bisa ngalah gitu aja. Ku tersanjung. Dek. Ya, Om mau nanya, kamu kenal Danda dan Dinda nggak yang sekolahnya di sini juga? kenal Om. Om pengen ketemu sama mereka di mana ya? Tadi Dinda nelpon. Dia nggak masuk Om. Katanya mamanya sakit, jadi dia nggak bisa sekolah hari ini. Mamanya sakit? Dinda bilang nggak dia sekarang tinggalnya di mana? Enggak Om. Om, emang bener Indra diculik? Iya betul. Kasian Indra. Om, saya pulang dulu ya. Ya, makasih ya. Kamu lihat sendiri kan? Para mahasiswa berdemo membela Ibu Mita dan Nina. Di mana wibawa Mama? Mau taruh di mana muka Mama? Sekarang begini, Mama punya rencana. Kita mengalah dulu, tapi bukan kalah. Maksud Mama? Kamu undang Nina ke rumah kita. Nanti Mama akan memberikan dia minuman yang sudah Mama campur dengan obat untuk menggugurkan kandungannya. Dah, Mas. Dah. Kenapa, Femas? Itu, Pak. Penjahat yang nyulik Femas waktu itu. Hei! Kenapa lo nyulik mama gue? Hah? Karena gue butuh duit. Duit? Kan gue udah ngasih lo duit. Kenapa juga lo gak bebasin dia? Hah? Oke, kalau nggak mau bilang, gue pukulin lo sampai mati. Jangan. Kalau gue mati, kasihan Tria. Karena anak yang di dalam perutnya Tria itu anak gue. Apa? Kok bisa jadi anak lo? Karena pada saat malam pertama, lu pergi, gue masuk ke kamarnya Tria dan gue berhubungan dengan Tria. Apa-apaan nih? Jangan benar! Angkat tangan! Cepat tangan! Pak, dia menculik anak saya, Pak. Bohong, Pak. Jangan percaya, Pak. Bohong. Jangan percaya. Dia bohong, Pak. Ini bapak saya dan itu yang nyulik saya waktu itu. Bohong, Pak. Jangan percaya sama anak kecil, Pak. Halusinasi. Cepat tangkap dia! Siap. Di mana mama saya? Gue gak tahu. I hate you. Cukup, Pak. Cukup. Nanti disimpan di kantor. Dan sekarang, mari ikut kami kantor. Baik, Pak. Saya akan nyusul ke sana. Ya. Ayo, bawa dia. Jalan. Pak.
itu kan anaknya Pak Anwar. Mbak Preti ya? Iya, ini Om Deddy kan? Ya, betul. Ya ampun Om, apa kabar? Baik, Preti. Gimana kabar kamu? Baik Om, kenalin Om, ini mertua saya. Mah, ini pengacaranya Papa, Om Deddy. Ya, Preti. Gimana kabar papa kamu? Papa udah meninggal, Om. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa kamu sakit apa, Preti? Papa nggak sakit, Om. Papa dibunuh sama ibu tiri saya. Dan dia juga sekarang sudah menguasai rumah warisan dari Papa, Om. Ini nggak boleh dibiarkan, Preti. Kita harus usut tuntas kasus ini. Jangan khawatir, Preti. Om akan selalu membantumu dan akan selalu di belakang kamu. Sekarang kamu tinggal di mana, Preti? Saya sekarang ngontrak, Om. Jangan khawatir, Preti. Kebetulan papa kamu telah memindahkan seluruh aset perusahaan papa kamu dengan atas nama kamu. Ini kartu nama Om. Pembicaraan kita tadi bisa dilanjutkan di kantor Om saja. Makasih ya, Om. Sekarang Om permisi dulu. Ya, Om. Mari. Iya, selamat. Mam ke dokter ya. Iya, Mam. Nggak usah, Dinda. Tadi juga Mam udah beli obat di warung. Tapi panas Mam nggak turun-turun. Gimana kalau Dinda minjem uang saja sama Nyonya Srikaya? Buat biaya pengobatan, Mam. Nggak usah, Dinda. Mam nggak apa-apa kok. Ntar lagi juga Mam sembuh. Ya udah, kalian tidur ya. Udah malam. Itu Indra kan? Iya ya. Ternyata si Indra beneran diculik, tak. Buktinya tanah aja diikat. Kalau gitu, tutup deh. Nanti ketahuan penjahatnya lagi. Tak. Gimana kalau besok kita kasih tahu teman-teman aja. Biar Indra bisa kita bebasin. Iya ya. Ya udah, sekarang kita tidur aja yuk. Yuk. Ini Hansi kok malah tidur enak sih. Hei, bangun! Jangan. Ini majikan kita yang baru. Kalian ini gimana sih? Giliran saya yang tinggal di sini, kalian tuh malah tidur, bukannya jaga. Tenang aja, Bu. Di sini nggak bakalan ada maling. Kalau ada Bu Yona. Jangankan maling, setan aja mau Bu Yona bakalan dilepain. Aku bilang enak aja. Ada apa sih ribut-ribut? Hah, ganggu orang tidur saja kalian ini. Tuh kan, Bu Yona melihara setan. Apa kamu bilang? Orang keren-keren begini dibilang setan? Hah? Ya udah, sekarang kalian jaga lagi, nggak boleh ada yang tidur. Dengar? Iya, Bu. Nih, nanti kalau ada maling, pukulin. Jangan macam-macam ya. Kalau kok gibas. Iya, Pak. Sialan tuh gembel. Baru jadi kongkong melarat aja udah belagu. Ku tersanjung. Yang benar. Benar. Waktu kita mau nutup jendela, kita ngeliat Indra diculik. Iya, tangan dan kakinya aja diikat. Udah gitu, dia disekap di dekat rumah kita.
Bos Tiger, ada apa pada ngumpul-ngumpul di sini? Biasanya di kantin. Traktir dong. Pak Jaran nih, pikirannya mangan terus. Indra diculik ki. Waduh, Jabang Bayi, Indra diculik. Aku yang ngeleh, neng ngurusin si Indra se. Aja mangan wae. Terus gimana selanjutnya nih? Di sini. Ntar pas pulang sekolah, kita bebasin si Indra aja langsung. Kalau gitu, Pak Jaran ikut ya. Kalian masih kecil, nanti Pak Jaran yang lapor polisi ya. Ya, yowes, nek wes ngono, engko pulang sekolah, kita semua nyelamatin Indra, setuju nggak? Ada apa lagi, Pak? Begini, Bu Mita. Berdasarkan hasil keputusan rapat, maka kami memutuskan membatalkan pemecatan Ibu Mita. Dan mulai sekarang Ibu Mita sudah bisa bekerja di sini kembali. Juga mahasiswi Nina. Dan ini untuk Ibu Mita. Dan yang satu ini untuk Nina. Baik, Pak. Makasih ya, Put. Bu Mita bener-bener baik. Bu Mita rela memperjuangkan nasib gue tanpa pamrih. Gue nggak tahu gimana nasib gue kalau nggak ada Bu Mita. Dan gue juga nggak tahu gimana cara ngebalas kebaikannya Bu Mita. Ya udah, lo tenang aja. Yang penting kan lo bisa kuliah lagi. Bu, kata dokter kan hari ini Nina udah boleh pulang. Besok Nina langsung kuliah ya, Bu. Aduh, Nina. Kondisi kamu tuh belum sehat betul. Lebih baik kamu tuh istirahat dulu di rumah. Nanti kalau kamu sudah sehat dan benar-benar kamu sudah kuat, baru kamu kuliah lagi. Ya? Enggak, Bu. Nina harus kuliah. Ini kesempatannya Nina. Bos Tiger, biasanya penjahat itu sangat berbahaya. Sebaiknya lapor polisi saja. Aduh, aku lupa aja. Pak Jaran, aku ini orang wedi ambek sing jenenge penjahat. Nah, Pak Jaran saiki Mbak Daniel, Mbak Siki langsung wae lapor tuh ke kantor polisi. Aku mbek kanca-kanca tak mlebu ning jero bebaske si Indra. Oh, iya. Tapi kalau gitu hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Saiki kanca-kanca Dewe mlebu ning jero dan berpencar. Oke. Untuk bebasin si Indra. Oke. Dewi sebagian orang ke sana. Iya. Sebagian neng kono. Oke.
Pulang aja lu. Dengar lu. Pulang aja lu. Ganggu orang tua lu ah. Ampun Pak, ampun. Tangkap dia. Saiki Dewa langsung nyelamatin si Indra aja yuk. Ya udah. Yuk. Kok teman-teman bisa tahu kalau aku di sini? Penculiknya mana? Ora sangelingi penculik. Penculiknya sudah ditangkap sama Pak Polisi. Ditangkap polisi. Doser. Yes, nah gitu. Kita langsung pulang wae yuk. Pak, stop, Pak. Indah. Kenapa tuh orang? Tolong Pak, ini adik saya. Dia gila, saya sudah lama mencari dia. Tolong diangkat ke taksi di sana. Oh ya. Ku tersanjung. Indra! Erin! Erin! Aduh, mana di depan? Erin, Indra, sayang. Akhirnya kamu selamat. Kamu nggak apa-apa, sayang? Gak apa-apa, Pak. Siapa yang menyelamatkan kamu? Saya, Om. Ngapus sih, Om? Nih, yang nolong nih. Tiger Boy. Udah bulldozer, Om. Bukan tahu. Hebat. Makasih ya. Tapi benar kan, omnya Meli yang menculik kamu? Iya, Pak. Kurang ajar. Biar Papa bikin perhitungan dengan dia. Pak. Percuma, Pak. Masalahnya penjahatnya sudah ditangkap polisi, malah sudah dipenjara. Saya yang laporin, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak. Kalian sungguh luar biasa. Om gak nyangka kalian kecil-kecil bisa nyelamatin Indra, anak saya. Oma minta terima kasih banyak sama kalian ya. Kalian sudah bantuin Oma. Oma rasa kalian lapar ini ya. Ya, Oma siapkan makanan dulu ya. Nggak usah, Oma. Udah sore, kita udah ditungguin orang tua kita di rumah. Oke, Oma. Mendingan kita pulang ya, Oma. Iya, Oma. Repot, Oma. Nggak usah repot-repot, Oma. Kita udah ada di rumah. Kalau kayak gitu, kalian pulang, tapi langsung pulang ya. Makasih ya. Iya. Aduh, kamu kok detail sekali. Di sana kamu dikasih makan nggak? Sekarang kamu pergi mandi ya, ganti baju ya. Apa sayang? Halo. Halo, Minati. Ini Sri Kaya. Oh ya. Kamu kan janji mau makan siang di sini. Masa kita teleponan aja? Datang, saya udah masak loh.
enak loh masakan saya. Aduh, saya minta maaf deh. Saya baru menemukan cucu saya yang hilang. Sudah ketemu? Syukurlah. Jadi, kamu dan cucu kamu dan anak kamu datang kemari. Kita rayakan bersama pertemuan kamu dengan cucu kamu. Oke? Tapi... No tapi-tapian. Dari dulu tapi. No way. Iya deh. Ya nanti saya datang sama anak cucu saya ya. Nah, gitu dong. Itu namanya Minarti. Oke, bye-bye. Siapa, Ma? Itu Tante Srikaya teman lama Mama yang udah 20 tahun Mama nggak ketemu. Dia ngajak makan di rumahnya. Ya, kita pergi ya. Erwin nggak bisa, Ma. Erwin ada meeting jam 5. Aduh, sebentar aja. Mama nggak enak dong sama dia. Nggak lama kok. Kita pergi bertiga. Ya? Oke deh. Yuk sekarang kita ganti baju ya. Indah. Akhirnya kamu jatuh ke tangan saya lagi. Memang, kalau rezeki tidak akan kemana-mana. Sekarang saya bisa mengabarkan Jimmy bahwa kamu sudah berada di tangan saya.